Aku di situ. Lantas anaknya ini Kristen, dia belum, saudaraku, masih di seberang. Nah begitu dia bilang, bu, itu duit doakan dulu, paman tuh kuasa gelap. Kamu ini orang bener dibilang kuasa gelap, gelapnya apa gelap sih? Saudara, bu, mari bu, ibu pegang, saya doain. Saudara, dia doakan, Tuhan, uang ini dari kuasa gelap. Jika benar uang ini berikan buat ibu saya, Tuhan hamba kuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus, uang ini menjadi kudus dan suci, menjadi berkat bagi ibu saya. Saudaraku, udah. Ibunya buka, hampir pingsan, dia kaget. Jadi daun jambu kering. Saudaraku, nggak heran gituan, saudara. Banyak daun apa jadi duit begitu. Itu permainan begituan. Dulu-dulu semua begitu. Maka itu saudara, kalau kita melihat segala kuasa-kuasa itu, semuanya mereka banyak pakai penipu. Firman Tuhan mengatakan apa, saudaraku? Dalam Ulangan, ada dekat Ulangan 10, kita lihat. Ulangan pasal 10. Supaya saudara tahu, Allah melarang kita ya lihat-lihat Hong Sui, lihat-lihat rumah dan sebagainya. Ya, Ulangan 18 ayat 10 sampai 13, 3 ayat. 10 sampai 13. Ulangan 18. Di sini Allah sudah berfirman, saudara. Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan. Dikatakan apa, saudara? Ulangan 18 ayat 10 sampai 13. Dikatakan, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah. Saudara lihat ya, atau minta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara tahu, orang ini nggak boleh dibakar. Orang mati nggak boleh dibakar. Sebab di antaramu jangan didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki atau anak perempuan sebagai korban dalam api. Bukan anak kecil. Kalau seorang ayahnya umur 70, anaknya umur 50 meninggal dunia, jangan dibakar, maksudnya itu anaknya. Saudara, kalau dibakar itu beda. Dibakar jadi abu. Kalau kita dicipta dari tanah dan debu, abu dengan debu lain. Saudara, karpet disedot, sedot bersih, ada debunya. Saudara tanam air, kasih air, tanam pohon, tumbuh. Kalau tanah merah, saudara ambil di pot, tanam tumbuh. Tapi kalau tanah merah jadikan bata, dibakar, saudara tumbuk, tanam nggak tumbuh pohon. Sudah tidak ada lagi, saudaraku, kehidupan di tanah itu. Makanya orang Kristen kalau mati lebih baik dikubur. Tapi di Tokyo, saudaraku, tanah 1 meter 2 miliar harganya uang sini. Kalau beli, saudaraku, 5 meter persegi berapa? Lebih baik dibakar. Kalau memang negara perintahkan tidak boleh, bakarlah. Tuhan bisa bangkitkan kembali. Saudara, ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau ada orang yang meleduk di kapal terbang? Kepalanya di Irian, ya, badannya ada di Australia. Bagaimana nanti nyambungnya? Tuhan Maha Kuasa, saudara. Ya, bagaimana kalau ada orang di kapal laut, pas tenggelam dimakan ikan, nanti pas kebangkitan apa kepalanya orang, badannya ikan? Nah, di Alkitab, saudara. Jadi di sini, saudaraku, jangan tidak boleh orang bertanya kepada roh peramal, saudaraku. Peramal nasib. Saya dulu peramal, saudara, meramalkan, ya. Peramal nasib. Ada seorang ibu, tadi saya sudah cerita, saudara. Waktu di sana, di Menara Gracia, dia bilang, Pak Eko, anak saya yang nomor 1 berat jodoh, Pak. Berat jodoh, berapa berat sih jodohnya? Saudara, dia bilang anak yang kedua laki-laki sudah menikah. Padahal udah dikasih gunting, Pak. Buat apa gunting? Buat itu kiasan supaya yang pertama juga bisa kawin. Mungkin ada yang ikat di gunting kan jadi bisa terlepas. Yang nomor 3 perempuan sudah mau kawin lagi. Pak, katanya anak perawan nggak boleh malam Jumat di depan pintu, bisa berat jodoh. Oh. Orang Kristen, saudara, kok percaya gitu? Saya bilang, Bu, coba bawa anaknya kemari. Barang saya lihat bukan berat jodoh, anaknya udah berat begitu, gembrot. Dalam hati saya, kalau orang gembrot
pasarannya lemah. Betul nggak, saudara? Maaf yang gembrot, saudara. Pasarnya agak lemah memang kalau orang gembrot. Tangannya saja sama paha kita sama gedenya. Kalau jadi istri, saudara, jangan kemana-mana lo pegang ini, nggak bisa bergerak. Saudara, dia bilang, Pak, ini anak saya, Pak. Pak, jangan lihat dia gembrot. Dalam hati saya tuh orang gembrot disamakan dengan mobil hardtop. Hardtop artinya daharnya ngetop. Ini daharnya banyak nih anak nih pasti. Pak, jangan lihat anak saya gembrot, Pak. Sebenarnya makannya dikit. Dalam hati saya, makannya dikit, lu nambahnya kali yang banyak. Yang makan dikit bisa model begitu. Land Cruiser aja isinya 150 liter. Mana mungkin. Orang makan dikit kan langsing. Ini bukannya langsing, langsung. Kan susah, saudara. Tadi ibu bilang suka diri depan pintu malam Jumat. Iya, dalam hati saya, biar malam Minggu tetap aja aku. Malam Jumat lagi. Malam Minggu lo taruh pasang bandrol, tetap aja. Nggak ada yang sweetin. Coba yang langsing. Meleng sedikit hilang. Yang langsung begitu. Biar kredit juga belum tentu mau. Kasih kartu kredit bayar. Jadi saudara, ada saja orang. Ini nggak boleh bertanya kepada arwah. Ada roh peramal, minta petunjuk pada orang mati. Saudara, banyak sekali saudara kita minta petunjuk pada orang mati. Orang mati nggak boleh ditanya. Apalagi kalau orang suku Tionghoa. Pas mau sinjah, ya, pas mau Imlek, suka pembayang. Kong, mak pulang, gitu. Ya, ajarin cucu, Kong, cucu biar pinter sekolahnya, biar dapat trisakti. Suruh ngajarin, Kong bilang gua SD aja nggak lulus, ngajarin elu lagi. Engkong cuma bisa BABA, BIB, babi. Ngajarin lu matematika, engkong bilang mati-matian. Nggak bisa, saudaraku. Suruh engkong ngajarin. Engkong ngitung salah perkaliannya salah melulu, saudaraku. Jadi kita nggak bisa begitu, ini nggak boleh, saudaraku. Ya, bertanya pada arwah, bertanya pada peramal, itu Allah melarang. Sebab, saudaraku, roh peramal itu memberi petunjuk yang nggak beres. Kadang-kadang ngeliatin rumah, mau beli rumah nih bagus apa enggak. Saudara, begitu. Satu hari ada orang dari gereja lain minta tolong sama saya. Peku, tolong Pak, saya beli tanah di Belaraja. Oh, daerahnya. Kok beli tanah di sana? Murah Pak, saya mau bikin pabrik. Oh, cuman Pak, ada cumannya. Bulldozer dorong berhenti. Orangnya kesurupan sakit, nggak berani lagi. Bulldozernya nggak ada yang berani bawa pulang. Tinggal di sana. Aduh Pak, tolong aja. Kenapa? Pak, kiri kanannya kuburan gede. Tolong dah Pak Eko. Pak Eko kan jurusan setan. Apa? Jurusan setan? Lo kali yang setan. Dalam hati saya, gua kan pendeta. Jurusan setan. Enak aja. Kalau bukan anak Tuhan saya bejek, saudara dia tuh. Udah kayak gitu duluan. Pak, tolong dah Pak, tolong lihat nyok. Oke dah, saya katakan, coba mau lihat di Belaraja ada apa sih? Saudara, begitu saya lihat itu tanah, penguasanya. Saudaraku, setiap tanah ada penunggunya. Itu penunggunya galak-galak. Saya katakan, oke dah, sekarang kita muter tanahnya 2 hektar. Kalau 2 hektar masih mending, kalau 20 hektar gempor. Puter. Ya, saya puter nih, ayo nyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Setelah balik kembali saudaraku, itu